Welcome to Revival Worship Church. Selamat beribadah. Saya percaya bahwa jika masih diberikan waktu oleh Tuhan hari ini untuk kita menghampiri Tuhan, untuk kita beribadah, itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Mari ajak keluarga, saudara, anak-anak kita mungkin untuk kita bersama menghadap Tuhan dan mempersiapkan hati untuk beribadah. Kami berdoa, Tuhan, kami siap untuk beribadah. Biar Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, amin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hosana, Hosana bagi Hosana, Hosana bagi Rajaku. Hosana, Hosana bagi ku datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Oh, ku bawa korban syukurku bagi Rajaku yang layak terima
berada, let's sing together. Sebab kau layak, amin, pujian, sebab kau layak, sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. For you are great, you're the miracle so great. Yeah. There is no one else like you. For you are great. There is no one else like you. There is no dimanapun Anda berada, lift up your voice. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. For you are great, you're the miracle so great. Oh, there is no there is no other like you, no other like you, Lord.
Jesus, Jesus. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Kebesaran-Mu akan selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu akan selalu dicurahkan dan disiapkan buat setiap kami, every one of us, Lord. Kau akan menuntun setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Dan di dalam-Mu kami tenang. Di dalam-Mu kami aman Tuhan. Kau gembala kami yang paling baik. Bapa yang paling hebat, Tuhan yang paling setia. We honor you Lord, we honor you. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, Yesus membimbing
kami jujur, kami takut Tuhan. Sometimes we have to be honest, Lord. But you always be there for us. You always be there, Lord. We love you, Lord. Kami tahu Engkau sedang memimpin langkah-langkah setiap kami. Father, we surrender to you. We surrender. Tanganku dipegang teguh, ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan tiadaku akan masa menjulang, ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi satu hal ku tahu, semua Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi satu hal ku tahu, semua Tuhan yang pegang. Ada banyak hal yang Anda dan saya tidak tahu hari esok, tapi janjinya berkata, Dia berjalan menyertai Anda dan saya. He always be there for you and me. His name is Jesus. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi satu hal ku tahu, semua Tuhan yang pegang. Tapi satu hal ku tahu, semua Tuhan yang pegang. Tapi satu hal ku tahu, He hold the future. Dia pegang hari esok kita. Semua Tuhan yang pegang. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami sampai hari ini.
Dan saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan tentang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Yohanes 16 ayat yang ke-13. Dikatakan di firman Tuhan ini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dikatakan di firman Tuhan tadi, di Yohanes 16 ayat 13a, dikatakan tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita, saudaraku, hidup dalam kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin, saudaraku, mampu untuk berjalan di dalam kebenaran. Karena apa? Dengan kekuatan kita manusia yang terbatas, pasti, saudaraku, kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Hanya dalam pimpinan Roh Kudus saja, maka Roh Kudus akan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita berjalan dalam kebenaran. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena firman Tuhan berkata di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran Allah, kebenaran firman-Nya, itu yang memberikan, saudaraku, kita mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari ikatan dosa. Kebenaran, saudaraku, dari segala, saudaraku, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, saudaraku. Yang seringkali ketakutan, kebimbangan, keraguan itu yang membuat seringkali kita hidup tidak berkenan kepada Allah, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya. Maka itu hanya dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita mampu untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, bahkan dari semua, saudaraku, ikatan-ikatan dosa. Apalagi di zaman saat ini, banyak sekali tantangan, godaan yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Dan akhirnya dosa itu akan membuat kita mengalami kehancuran dan kebinasaan. Maka itu kita butuh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memberikan sekali lagi kita kekuatan, kemampuan untuk berjalan dalam kebenaran Allah. Roh Kudus itu yang akan membimbing kita. Roh Kudus itu, saudaraku, yang akan menyertai kita dan berikan kita kemampuan, kekuatan, sehingga kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maka itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya kita bisa, saudaraku, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita harus mengenal terlebih dahulu pribadi daripada Roh Kudus ini. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang pribadi Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus itu adalah salah satu, Bapak Ibu Saudaraku, pribadi daripada Allah Tritunggal. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal. Dan Ia adalah satu pribadi yang memiliki sifat ilahi. Roh Kudus itu memiliki sifat ilahi. Roh Kudus adalah suatu pribadi, artinya Ia bukan hanya, saudaraku, suatu kuasa atau suasana, tapi Dia benar-benar pribadi yang nyata, saudaraku. Maka itu Roh Kudus itu memiliki, saudaraku, yang pertama, karena Dia pribadi yang nyata, maka Dia, saudaraku, yang pertama memiliki kehendak, ya kan? Roh Kudus itu, saudaraku, memberikan karunia kepada setiap kita sesuai dengan kehendaknya. Seperti dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus itu memiliki apa? Kehendak. Dia memiliki kehendak, Saudaraku. Kehendak untuk benar-benar, Saudaraku, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya. Bukan apa yang menjadi keinginan kita, tapi Dia, Saudaraku, yang akan menyertai, memimpin kita sesuai dengan kehendaknya. Apa yang menjadi keinginannya, seperti tadi saya dikatakan, Dia memberikan karunia kepada setiap orang menurut, Saudaraku, kehendaknya. Maka itu hanya Roh Kudus yang benar-benar, Saudaraku, yang akan memberikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kehendaknya. Bukan lagi menurut apa yang kita mau. Maka itu berjalanlah dalam kehendak Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan, saya katakan tadi, kemampuan, kekuatan yang luar biasa. Seperti Dia akan memberikan kita karunia, Saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Maka itu di dalam kehidupan kita harus tahu bahwa kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu juga memiliki kehendak. Jadi hari ini kita menyadari bahwa kita mau hidup dalam kehendak daripada Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang menjadi kehendak Roh Kudus itu akan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus benar-benar berserah penuh dalam kehendak Roh Kudus. Biar Roh Kudus membawa kita di dalam apa yang menjadi keinginannya. Dan saya percaya, sekali lagi saya katakan, itu akan membuat hidup kita akan menjadi lebih baik. Hidup kita akan menjadi lebih lagi, Saudaraku, lebih baik, dan semakin berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, yang kita akan pelajari bahwa Roh Kudus itu juga memiliki, Saudaraku, pikiran. Maka itu Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu, seperti dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dengan jelas sekali firman Tuhan ini berkata, Saudaraku, bahwa Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan dikatakan yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi bagi Roh Kudus gak ada yang tersembunyi, Saudaraku. Semuanya jelas. Roh Kudus tahu ketika kita takut. Roh Kudus tahu ketika kita khawatir. Roh Kudus tahu, Saudara, ketika kita nggak mampu. Roh Kudus tahu ketika kita nggak sanggup menghadapi tantangan dalam hidup ini. Roh Kudus tahu. Dia tahu seluruh isi hati kita. Maka itu hari ini izinkan Roh Kudus terus, Saudaraku, untuk menyelidiki hati kita. Kita harus benar-benar mau untuk benar-benar Roh Kudus itu mengoreksi diri kita. Kadang-kadang Roh Kudus selalu berbicara dalam hati kita, mengingatkan kita kalau ini salah, kalau ini nggak benar. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Maka saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Dia tahu, Saudaraku, semua kekurangan kita. Dia tahu kelebihan kita. Dan saya percaya Roh Kudus, Saudaraku, Dia akan terus, Saudaraku, akan mengendalikan setiap kehidupan kita. Kalau benar-benar kita mau berserah penuh untuk benar-benar mau dikoreksi, dikendalikan, dipimpin, saya percaya kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan kita akan melihat kebaikan Tuhan itu akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Maka itu yang pertama yang saya katakan tadi, kita harus mengerti dulu tentang Roh Kudus bahwa Dia memiliki kehendak. Yang kedua, Dia memiliki pikiran, Saudaraku. Yang selanjutnya, Dia memiliki perasaan. Nah, maka itu dikatakan di Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Firman Tuhan ini berkata kepada kita supaya kita tidak mendukakan hati Roh Kudus. Roh Kudus itu juga punya, Saudaraku, punya perasaan. Saudara, kalau kita sakiti Dia, kita kecewakan Dia, Dia pun, Saudaraku, bisa kecewa. Maka itu senangkanlah hati Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu saya katakan tadi, Saudaraku, dari awal adalah salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Maka itu kalau kita menyakiti, mengecewakan Roh Kudus dengan perbuatan kita, sikap hidup kita yang tidak berkenan kepadanya, apa yang telah Dia katakan lewat kebenaran firman-Nya, tapi kita seringkali melanggar, kita kadang-kadang mengecewakan hati Roh Kudus dengan kita mulai menjauh, kita melakukan apa yang tidak berkenan, kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Banyak kita selalu ingin hidup dalam keinginan daging, yaitu kalau kita baca di firman Tuhan, keinginan daging itu tidak berkenan kepada Tuhan.
Dan itu yang selalu mengecewakan Tuhan. Itu yang mengecewakan Roh Kudus. Maka itu Roh Kudus seringkali ingin memimpin kita, tapi kita lebih memilih mengikuti keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Maka itu seringkali ketika kita mulai menjauh dari Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, maka itulah kesempatan daripada iblis untuk masuk, untuk menyerang kita, menjatuhkan kita, menghancurkan hidup kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah hidup kita benar-benar mau dipimpin Roh Kudus. Maka itu sadarilah bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang nyata. Dia memiliki kehendak, dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan. Jadi jangan kecewakan Roh Kudus. Saya ingat kemarin malam saya sama istri saya, kami putar sebuah lagu, di mana lagu itu diciptakan oleh istri saya, Ku Menyenangkanmu. Lagu itu Bapak Ibu Saudaraku, lagu itu benar-benar saudaraku, ketika saya mendengar lagu itu, lagu yang diciptakan istri saya benar-benar ketika dia nyanyi, kami lagi bikin video klip, tiba-tiba saya benar-benar dijamah Tuhan. Tuhan ingetin saya betapa saya harus menyenangkan Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan kita tidak bisa berkata bahwa oh hidupku masih panjang, umurku masih panjang, aku masih muda, umurku masih panjang. Saya mau katakan kita tidak pernah tahu akhir hidupan kita. Kalau hari ini Tuhan masih kesempatan kita hidup, kalau hari ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan yang benar-benar kita merasakan bagaimana Tuhan itu hari ini memberkati kita dengan kebaikannya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa mencekolahkan anak-anak, kita masih bisa bekerja, atau yang paling utama kita masih bisa bernafas. Itu yang perlu kita syukuri. Dan itu yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat sikap, perkataan, pikiran, perbuatan kita. Saya percaya ketika kita menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan itu nggak akan pernah tahan untuk Dia menyenangkan hati kita. Ada satu firman Tuhan berkata demikian, kita nggak setia aja, Allah itu setia. Apalagi kalau kita setia, kita menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kesetiaannya, kebaikannya akan dicurahkan lebih lagi dan lebih lagi. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Kita melihat begitu banyak sekali, saya katakan, banyak sekali masalah-masalah, tantangan demi tantangan yang hari-hari saudara lihat. Bagaimana kematian itu dengan cepat terjadi. Tidak pilih, mau muda, tua, sehat pun kelihatannya, orang kaya, orang biasa. Saudaraku, penyakit COVID itu bisa menyerang dan bisa menyebabkan kematian. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah kesempatan dalam hidup kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Maka itu minta Roh Kudus, katakan Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus berikan saya kekuatan, pimpin saya, Roh Kudus kuasai hidup saya. Biarlah Roh Kudus Kau kuasai pikiran saya, kuasai hati saya, kuasai perkataan saya, kuasai sikap tingkah laku perbuatan. Roh Kudus pimpin saya untuk setiap saya ambil keputusan apapun. Minta saudaraku Roh Kudus untuk memimpin. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita kesanggupan untuk kita bisa hidup berkenan kepada Allah. Seperti yang dikatakan dari firman yang dari awal dikatakan, Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebenaran. Hanya Roh Kudus saudaraku. Maka saya percaya Roh Kudus itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu pribadi Allah sendiri, yaitu Allah sendiri yang nyata dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau dikuasai, dikendalikan, dipimpin. Dan saya percaya di masa-masa sulit yang menakutkan hari-hari ini, kita akan mengalami kelegaan, kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami kemenangan. Dan kita dengan kepastian kita lewati hari demi hari bersama Tuhan. Karena saya percaya orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, dia akan mengalami perkenanan Tuhan. Dia akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita belajar tentang pribadi daripada Roh Kudus itu yang memiliki, tadi saya katakan tadi, kehendak, pikiran dan perasaan. Tapi yang selanjutnya kita belajar tentang Roh Kudus itu memiliki sifat ilahi, saudaraku. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, ya. Oleh sebab itu Roh Kudus sering disebut dengan Roh Allah, ya. Karena Ia adalah Allah sendiri, maka Roh Kudus itu punya bersifat, saudaraku, Dia itu mahadir, ya. Seperti Daud berkata di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?
Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jadi Roh Kudus itu, saudaraku, dia adalah memiliki sifat mahadir. Dia ada di mana? Maka mana-mana, saudaraku. Seperti dikatakan tadi, Daud berkata, bagaimana aku bisa pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Dikatakan tadi, saudaraku, bagaimana dia bisa lari dari hadapan Tuhan? Dia mendaki ke langit, Engkau ada di sana, dikatakan. Ya kan? Dia menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Maka itu saya mau katakan, Tuhan itu, saudaraku, Dia maha hadir. Dia hadir dimanapun. Maka itu, kalau kita benar-benar dipimpin Roh Kudus, kita nggak akan pernah takut. Karena Roh Kudus selalu hadir. Dia hadir dalam rumah tangga kita. Dia hadir di tempat pekerjaan kita. Dia hadir, saudaraku, di tempat tidur kita. Dia hadir, saudaraku, dimanapun kita berada. Dia hadir, dia selalu akan memimpin kita. Maka itu, jangan pernah, saya katakan, mengecewakan Roh Kudus. Percayalah bahwa dia akan selalu menyertai kita. Dia selalu hadir dimanapun kita berada. Setiap kita akan mengambil sebuah keputusan untuk barangkali di dalam pekerjaan, saudaraku, untuk mengerjakan sesuatu, minta Roh Kudus pimpin. Biar Roh Kudus berikan kepekaan, supaya setiap keputusan yang kita ambil, semuanya dalam pimpinan Roh Kudus. Karena dia dikatakan tadi, dia, saudaraku, dia itu maha hadir. Dia hadir dimanapun saat ini. Ketika saudara hari ini bersama-sama mengikuti pertemuan ibadah, dia hadir di tempat saudara. Dia tahu saudara susah. Dia tahu ketika saudara sedih. Tuhan, ya Roh Kudus tahu semuanya. Dia maha hadir. Maka itu banyak kita selalu berkata, di mana Tuhan? Di mana Roh Kudus? Aku susah nih, aku sedih, aku sakit. Aku punya masalah keuangan. Di mana sampai saat ini, detik ini, sepertinya Tuhan gak menjawab. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu hadir. Dia tahu batas kekuatan kita. Roh Kudus itu akan selalu memimpin kita. Kalau kita izinkan dia, saudaraku, berkuasa, mengendalikan, memimpin kehidupan kita. Yang selanjutnya dikatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki sifat dia maha tahu. Tidak ada, saudaraku, yang tersembunyi bagi Roh Kudus. Maka dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Seperti yang kita baca tadi, ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi saya mau katakan di sini bahwa Roh Kudus itu maha tahu. Dia tahu dalam semua keadaan kita. Dia tahu, maka dia selalu ada. Dia selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, saya menyadari sampai hari ini, dalam kehidupan saya pun jujur secara manusia ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa bimbang ketika masalah persoalan saya hadapi. Kadang-kadang membuat saya secara manusia sempat saya bertanya, kenapa saya alamin ini? Sepertinya Tuhan gak hadir. Tetapi saya ambil keputusan supaya saya, saudaraku, boleh mengalami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan masalah. Saya harus ambil keputusan untuk saya katakan bahwa saya percaya bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya. Tuhan tahu, Tuhan mengetahui apa yang menjadi kesulitan dalam hidup saya. Jadi saya tidak membiarkan diri saya dikuasai oleh ketakutan dan kebimbangan. Itulah caranya iblis untuk melemahkan iman kita, untuk menghancurkan iman kita, dengan membuat seringkali kita mengalami rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, dan itu yang akan melemahkan iman kita. Kita harus ambil keputusan untuk berkata, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus kendalikan hidup saya, berikan saya kekuatan. Itu yang membuat kita akan mengalami kekuatan, sehingga kita sudah bisa menghadapi kemenangan demi kemenangan dalam setiap persoalan. Saya setiap hari, saya pun saudaraku, setiap hari saya selalu minta Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus, saya tahu bahwa Engkau hadir dalam kehidupan saya. Engkau tahu setiap persoalan saya. Dan itu, saudaraku, yang saya menyadari juga yang terakhir,
yang saya ingin bahas di sini bahwa Roh Kudus memiliki sifat yaitu maha kuasa. Maka saya mau katakan di sini seperti katakan Ayub ayat 33:4, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Allah Roh Kudus itu berkuasa. Dia berkuasa penuh. Dia Allah Roh Kudus adalah Allah sendiri. Saudaraku, yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup menolong kita, memulihkan keadaan kita. Karena dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan untuk menolong kita. Tidak ada terlalu sulit untuk Tuhan menyembuhkan kita. Tidak ada terlalu sulit untuk Tuhan membuka jalan. Sekalipun pintu-pintu tertutup, Tuhan bisa membukanya. Jadi hari ini, Tuhan mau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka itu kita harus tahu untuk mengenal Roh Kudus lebih dulu. Bahwa dia memiliki sifat yang saya katakan tadi. Yang pertama, dia memiliki sifat yaitu maha hadir. Yang kedua, dia maha tahu, dia maha kuasa. Yang terakhir, dia memiliki sifat kekal. Saudara Bapak Ibu Saudaraku, seperti katakan Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bersifat kekal. Ketika dunia ini diciptakan, dia ada di situ. Dan saya percaya sampai dunia ini berakhir, Allah Roh Kudus tetap ada. Karena dialah Allah yang hidup, dia yang berkuasa. Dia sanggup Saudaraku menolong setiap kita. Maka itu jangan ragukan pribadi Roh Kudus ini. Dia selalu ada. Maka itu biarlah kita memiliki sebuah hubungan yang erat, yang dekat Saudaraku dengan Roh Kudus. Saya percaya dimanapun kita berada, biarlah kita izinkan, kita katakan Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus kuasai saya. Dan saya percaya Roh Kudus akan terus berikan kita kemampuan. Berapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudaraku, saya juga mengalami tantangan yang luar biasa. Sepertinya semua jalan tertutup, gak ada jalan. Kami sudah berdoa, kami sudah ambil puasa, kami nyembah Tuhan. Tapi sepertinya belum ada jawaban. Sampai ada rasa takut, khawatir itu semakin kuat menguasai kami. Tetapi kami tetap minta Roh Kudus ya Allah kuasai kami, pimpin kami. Kami percaya, kami tetap percaya waktu Tuhan yang tepat. Waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan melakukan. Di situ saya melihat ketika Roh Kudus memimpin, izinkan memimpin saya dan keluarga saya, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi tantangan. Dan lihat, Roh Kudus itu berkuasa, Allah itu berkuasa, menolong tepat pada waktu. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, ada apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, tiba-tiba Tuhan menolong tepat pada waktunya. Itu membuat saya terkagum-kagum, sampai saya katakan Tuhan luar biasa. Sepertinya Bapak Ibu itu tidak masuk akal, tapi itulah caranya Tuhan. Dia lalu mengerjakan sesuatu melebihi Saudaraku apa yang kita pikirkan. Amin. Manusia itu terbatas, tapi Allah kita itu berkuasa, tidak ada batasnya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Maka itu mintalah bahwa untuk Roh Kudus memimpin. Maka itu yang selanjutnya, Roh Kudus itu adalah penghibur. Dikatakan Parakletos, seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah penghibur yang agung, Bapak Ibu Saudara, yang senantiasa mendampingi kita, mengasihi kita, merangkul kita. Bahkan dia memberikan penghiburan kekuatan kepada kita waktu kita gagal, waktu kita susah, waktu kita terpuruk, kita putus asa. Roh Kudus ada, dia selalu ada. Dia menantikan, untuk itu kita mengizinkan dia untuk benar-benar menguasai hidup kita, mengendalikan kita, memimpin kita. Izinkan selalu Roh Kudus untuk saudaraku menguasai hidup saudara, memimpin saudara.
Sekalipun hari ini engkau mengalami masalah, merasa putus asa, engkau mengalami kegagalan, saya percaya, izinkan Roh Kudus untuk memimpin, menolong saudara, untuk memberikan pimpinan, untuk membukakan jalan. Dan saya percaya engkau akan melihat Tuhan akan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan akan sanggup mengubah, saudaraku, kesakitan menjadi kesembuhan. Tuhan akan sanggup memulihkan rumah tangga kita ketika engkau izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Saya percaya hari ini kalau engkau izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, maka kita akan melihat perbuatan yang ajaib. Kita akan mengalami kelegaan, kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami sukacita. Dia akan menghibur kita, kita akan melihat berkat, kebaikan Tuhan dicurahkan. Karena kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, biar Roh Kudus sendiri, saudara izinkan untuk memimpin hidup saudara. Maka sehingga saudara bisa hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memberikan kita akan mengalami kelegaan, kemenangan. Itu yang ingin saya sampaikan hari ini, biar ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita hari ini bersama-sama, kita minta Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus kuasai aku, Roh Kudus kendalikan. Barang hari ini engkau sedang menghadapi putus asa, engkau mengalami kegagalan, kekecewaan, engkau sudah merasa sudah gak sanggup lagi. Sepertinya engkau ingin mengakhiri hidupmu. Tapi saya mau katakan hari ini, jangan engkau mengambil keputusan yang salah. Jangan engkau melepaskan imanmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Allah Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, yang akan sedang menanti untuk engkau mengizinkan Dia menguasai hidupmu, memimpin hidupmu, mengendalikan hidupmu. Dia akan memberikan kau kekuatan karena Roh Kudus adalah penghibur. Dia akan mengangkat semua kesedihanmu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang ingin mengalami kuasa kasih Tuhan, engkau ingin mengalami lawatan Tuhan, saat ini izinkan Roh Kudus untuk menguasai hidupmu, memimpin hidupmu. Izinkan Dia saat ini. Kalau engkau ingin melihat kuasanya dinyatakan, izinkan Dia memimpin hidupmu. Buka hatimu, katakan, aku minta Roh Kudus pimpin aku, kuasai hidupku. Kalau hari-hari ini kau sempat mengecewakan Roh Kudus dengan sikap, perbuatan, perkataan hidupmu yang tidak berkenan, mari saudaraku kita mohon ampun. Ampuni kami Roh Kudus. Kalau kami sempat mengecewakan Engkau, mendukakan hatimu, melukai hatimu, hari ini kami mohon ampun. Perbarui hidup kami Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Engkau memimpin kami dalam kebenaran-Mu, kebenaran firman, sehingga kami percaya Roh Kudus kami boleh hidup semakin hari semakin berkenan kepadamu. Kuasai Roh Kudus seluruh jalan pikiran kami, perkataan kami, kuasai hati kami, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, kuasai Roh Kudus. Berdaulatlah sepenuhnya, berkuasalah penuh Roh Kudus atas seluruh kehidupan kami. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, ya Allah sendiri, yang kami percaya di dalam nama Yesus. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Roh Kudus pimpin kami, dan kami percaya kekuatan yang baru Kau akan berikan buat setiap kami. Dalam nama Yesus yang lemah Kau beri kami kekuatan, ya Allah Roh Kudus. Kami percaya setiap kami Kau berikan penghiburan kalau kami sedang sedih, karena barangkali kami mengalami kesulitan, kegagalan. Kami percaya penghiburan-Mu, pertolongan-Mu nyata atas kami. Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu yang dibagikan ini Tuhan, biarpun secara singkat, tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Roh Kudus itu nyata. Dan kami percaya kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih untuk setiap waktu telah diberikan kepada Revival Worship Church untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung
dan tidak bosan-bosan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam Revival Worship Church. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Tidak ada paksaan, tidak ada nominal yang dipaksakan untuk kita berikan, tapi semua itu datang dari kerelaan dan kesadaran kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah sangat baik memberkati, menolong, dan campur tangan dalam seluruh hidup kami. Dan kami ingin memberikan persembahan yang merupakan berkat daripada Tuhan. Kami ingin memberikan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat taburan berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kami ingin mempersembahkannya bagi Engkau, biar Engkau memberkati semuanya. Engkau sendiri yang mengupahi dan memberkati dengan limpahnya. Demi nama Yesus, semua yang percaya dengan sukacita kita memberikan persembahan, katakan amin. Bapak Ibu boleh mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung, welcome to Reward Church. Kami sangat senang sekali boleh bergabung bersama. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh bersama, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda lewat WhatsApp yang tertera, supaya kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara, dan kita boleh saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki beban doa atau ada keluarga yang sedang sakit, mengalami masalah dan pergumulan-pergumulan yang lain, saudara boleh mengirimkan beban doa dengan lewat WhatsApp yang tertera di layar ini. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini, karena Tuhan masih bekerja dan Dia berkuasa. Firman Allah berkata, Dia hidup, selalu ada hari esok. Sampai bertemu lagi dalam ibadah berikutnya, baik revival service maupun dalam miracle service. Ada doa malam dan juga ada reward kids setiap hari Minggu jam 11.15 bersama kakak-kakak akan melayani untuk anak sekolah minggu, dan juga ada pemuritan dan ada ibadah-ibadah yang lain. Saya rindu dan kami rindu, Pastor Dave bersama saya Jacqueline, kami rindu untuk kita boleh bergandengan tangan bersama melayani Tuhan dan membagikan kabar baik. Never giving up. Sampai bertemu. God bless you as always. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita, saudaraku, akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.